apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke, saya jawab tidak. Semua menteri yang menyatakan bahwa MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan, mereka keliru gitu dengan ada keputusan MK. Karena dengan demikian itu membatalkan semua pernyataan Seskap Teddy, berarti dia berbohong. Pak Dhanil Menteri Haji juga bohong. MBG ini setelah MK memutuskan bahwa harus dipisah dari 20% anggaran pendidikan, maka Rp1 pun BGN tidak berhak mengelola MBG dari anggaran pendidikan. Putusan MK masih abu-abu karena tidak ada perintah tegas. Ini mau dieksekusinya kapan? Masih boleh kok sampai tahun 2028. Di 2027 pun sebetulnya tidak boleh ada MBG menggunakan 20% APBN untuk pendidikan. Dalam hal ini kami memang kecewa karena sepertinya MK berkompromi dengan pemerintah maupun DPR dengan memberi jeda waktu yang cukup lama ya, tahun anggaran 2027 dan tahun anggaran 2008. Artinya bola liar dari MK ini dilempar kembali ke DPR dan pemerintah. Artinya apakah pemerintah bisa menyanggupi di 2027 sudah dirubah sehingga MBG tidak bisa menggunakan anggaran pendidikan? Makanya kami curiga bahwa ada pertemuan antara MPR dengan MK menjelang putusan yang mengindikasikan ada semacam kompromi. Harusnya ini menjadi cerminan moral ya kepada anggota DPR. Mereka harusnya bekerja keras setelah ada keputusan MK, bagaimana caranya mereka melakukan revisi ya terhadap Undang-Undang APBN 2027 karena masih ada waktu, sehingga kemudian ini bisa mewakili keresahan masyarakat gitu. Kenapa Anda memberikan concern yang sangat luar biasa kepada guru? Tidak mungkin kita menuntut mutunya guru Indonesia seperti guru Jerman, tapi gaji dimanapun nggak ada gaji seperti di Indonesia. Presiden itu bisa mengeluarkan PP, upah minimum guru yang berlaku secara nasional, dan anggarannya kami hitung tidak akan lebih dari 100 sampai 200 triliun. Janji untuk mengeluarkan upah minimum guru non-ASN itu adalah salah satu nawacita pasangan Prabowo Gibran pada tahun 2024 ketika kampanye. Kalau MBG bisa dilaksanakan, kenapa upah minimum guru tidak bisa dilaksanakan? Artinya gini, ketika pemerintah punya program untuk memperbaiki sekolah, tetapi kalau anggaran pendidikan untuk transfer ke daerah diambil juga untuk MBG, ini juga tidak bisa menjadi daya bantu. Makanya kemudian menjadi ironis ada anak-anak yang makan MBG sementara sekolahnya rusak. Menurut di Kabinet Bayangan sendiri ada MBG nggak sih sebenarnya programnya? Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan agar anggaran makan bergizi gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan. Tapi masih ada satu masalah lagi karena dalam frasa putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan bahwa paling lambat 2028. Jadi sebenarnya kita menanti 16 Agustus akan ada putusan atau penentuan anggaran untuk tahun 2027. Menjadi pertanyaan apakah tahun 2027 masih masuk nggak ya MBG itu ke anggaran pendidikan. Saya sudah bersama dengan Pak Menteri ini kali ini, tapi saya tuh pada saat datang saya tunggu apakah akan ada forrider bunyi saat masuk, atau akan ada ajudan banyak masuk ke studio ini. Ternyata Pak Menterinya tidak bawa siapa-siapa karena yang hadir bersama saya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Bayangan, Mas Iman Zanatul Hairi. Makasih Mas, ini kali kedua ya hadir di podcast ini. Thank you ya. Tadi saya beneran nungguin loh itu. ada forrider atau bahkan saya lihat itu rapat kabinet pertama di kafe ya. Betul, di kafe di daerah Cikini di sana. Ya, jadi memang forridernya saya jauhin gitu ya. Tidak kelihatan gitu. Jadi memang saat ini kita juga sedang merekrut staff ya, karena sepertinya tidak bisa dikerjakan sendiri dan banyak orang-orang yang pengen terlibat sebetulnya. Staff khususnya rencana mau berapa Mas? Banyak nggak tuh? Masih dihitung. Karena gajinya masih bayangan kan. jadi nyari yang mau digaji bayangan kira-kira gitu. Mana kali ini waktu dulu sebelum putusan MK kita memang janjian ya, kita akan bahas lagi pasca putusan MK karena waktu itu saya pikir akan ya jelang-jelang 16 Agustus ya biasanya pidato kenegaraan dan akan bicara mengenai postur anggaran APBN. Kita lihat apakah akan masuk ke APBN 2027 dan bagaimana putusan MK. Sekarang sudah keluar koalisi masyarakat sipil, mungkin termasuk Anda sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Bayangan menilai ini masih putusan MK masih abu-abu karena tidak ada perintah tegas
ini mau dieksekusinya kapan? Masih boleh kok sampai tahun 2028. Artinya 1 tahun sebelum masa pemerintahan Pak Prabowo berakhir. Ya kita tinggal sisa 1 tahun dong. Anda melihatnya gimana? Benar, abu-abu? Iya, kami dari koalisi masyarakat sipil ya, atau koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia bersama organisasi guru honorer, bukan hanya kami, ada dosen juga, ada mahasiswa gitu yang menggugat ini, lembaga pendidikan juga menggugat ini. Kami memang senang di awal, kami puas karena akhirnya ditegaskan bahwa MBG itu harus dipisahkan dengan 20% anggaran pendidikan dari APBN kita gitu ya, yang 20% untuk pendidikan. Nah itu kami puas, tetapi kemudian frasa berikutnya ketika ada tahun 2028 gitu, ini cukup mengejutkan gitu. Paling lambat tahun 2028. Nah untungnya kemudian dalam amar putusan di situ disebutkan paling lambat. Dan kalau kita membaca keseluruhan putusan, tidak hanya amar, sebetulnya di situ dipertimbangkan juga. Kenapa kemudian harus dipisahkan? Karena MK kemudian menilai berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan, baik ahli dari Presiden maupun ahli dari DPR, semuanya menyatakan bahwa MBG bukan komponen utama dari pendidikan. Seperti guru, kesejahteraan, fasilitas, dan lain sebagainya. Dan hasil ini kalau kita baca dengan seksama sebetulnya menyatakan bahwa karena MBG ini bukan komponen utama dari pendidikan, di dalam putusannya sebetulnya tersebut juga bahwa untuk tahun 2027 MBG boleh tetap ada, tetapi tidak masuk dalam 20% APBN pendidikan yang dialokasikan untuk komponen utama pendidikan. Jadi sebetulnya tersirat di 2027 pun sebetulnya tidak boleh ada MBG menggunakan 20% APBN untuk pendidikan. Oh iya? Iya, ada di dalam putusannya. Tetapi di amarnya menggunakan jarak maksimal. Tidak imperatif kalau bahasa ininya, jadi tidak tegas ya, bahwa tidak memerintahkan bahwa ya udah 2027 sudah tidak boleh lagi MBG masuk ke dalam anggaran pendidikan. Itu nggak secara tegas seperti itu ya. Betul. Tapi bahwa dibuka celah, seharusnya pemerintah kalau punya mau punya itikat baik untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya untuk APBN 2027 pun MBG tetap ada, itu harus menggunakan anggaran atau tidak bisa menggunakan anggaran di pendidikan. Begitu ya. Dalam hal ini kami memang kecewa karena sepertinya MK berkompromi dengan pemerintah maupun DPR dengan memberi jeda waktu yang cukup lama ya, tahun anggaran 2027 dan tahun anggaran 2008. Tetapi artinya bola liar dari MK ini dilempar kembali ke DPR dan pemerintah. Artinya apakah pemerintah bisa menyanggupi di 2027 sudah dirubah sehingga MBG tidak bisa menggunakan anggaran pendidikan? Dan itu pun sebetulnya bukan kabar baik, karena kalau kita lihat perencanaan anggaran negara yang laporan keuangan kita di tahun 2026 itu sudah ada skema sebetulnya bahwa MBG ini akan menggunakan anggaran pendidikan dan juga anggaran kesehatan. Masing-masing itu sekitar 270 triliun. Berarti dari dua pos anggaran ini digabungkan. Betul. Gitu ya. Kalau memang di anggaran pendidikan tidak bisa lagi terbiayai, sebetulnya di situ ditulis bahwa akan diambil dari anggaran kesehatan sebesar 270 triliun. Dan itu sebetulnya angka yang lebih besar daripada angka yang diketok palu kemarin di DPR sekitar 173. Jadi jarak ini sepertinya ada yang disepakati. Makanya kami curiga bahwa ada pertemuan antara MPR dengan MK menjelang putusan yang mengindikasikan ada semacam kompromi. Jadi kami hanya puas ketika itu disampaikan tidak menggunakan atau dipisahkan dari anggaran pendidikan, karena dengan demikian itu membatalkan semua pernyataan Seskap Teddy, berarti dia berbohong, Pak Dhanil Menteri Haji juga bohong, atau semua menteri yang menyatakan bahwa MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan, mereka keliru gitu dengan ada keputusan MK. Tetapi ke depannya itu menjadi persoalan. Keputusan MK, kenapa Mas Iman sebutkan seperti itu? Karena MK adalah satu-satunya penafsir konstitusi, jadi kita harus bisa menggunakan narasi bahwa itu menurut tafsiran MK. Betul. Atau konstitusi kita mengatur bahwa biaya makan bergizi gratis itu tidak bisa dimasukkan ke dalam mata anggaran pendidikan sebagai mandatory spending, yaitu 20% gitu ya. Tadi Anda menyebutkan bahwa ada pimpinan MPR yang datang jelang-jelang putusan ke MA dan bahkan ke MK ya, bahkan ada juga MA, tapi kan disebutkan bahwa itu untuk ngantar undangan, Mas. Untuk ngantar undangan, karena biasanya kalau misalnya 16 Agustus ya ada sidang kabinet
sidang paripurna biasanya, sidang paripurna di MPR, Mas. Ini suzon nih Pak Menteri nih kayaknya nih. Itu disampaikan ke media begitu. Betul. Saya juga membaca bahwa dalam pertemuan itu disebutkan bahwa ada semacam obrolan bahwa apa yang menjadi tugas DPR, MPR, apa yang menjadi tugas Mahkamah Konstitusi. Itu sinyalemen sebetulnya sepertinya ya, agar MK tidak melempar bola liar ini kepada DPR. Meskipun kemudian kalau kita boleh jujur, untuk memisahkan MBG dari anggaran pendidikan seharusnya tidak harus kita melapor ke MK. Harusnya di level DPR pun, DPR harus bisa mengawasi, DPR harus bisa mengoreksi atau menunda ketika ini adalah APBN yang bermasalah. Dan kita tahu sendiri bahwa itu ketika diketok palu seolah-olah langsung cepat begitu saja. Tidak ada partisipasi publik dan mungkin tidak ada partisipasi dari DPR mungkin. Karena tiba-tiba saja tahun lalu langsung disetujui gitu. Sehingga kemudian kamilah masyarakat sipil yang akhirnya harus berjuang membaca gitu ya sampai detail, sampai akhirnya menemukan ada kejanggalan bahwa ada penjelasan dalam satu pasal dalam Undang-Undang APBN 2026 yang ternyata itu menyelipkan program makan bergizi yang tidak ada kata gratisnya. Oke. Jadi di pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 itu menurut MK tetap berlaku untuk tahun anggaran 2026 ini, tapi tidak dapat lagi dijadikan dasar memasukkan program MBG ke anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan setelah masa transisi berakhir. Jadi Betul. masa transisi itu 2027-2028 gitu ya? Iya, bahasanya MK gini, pada tahun-tahun berikutnya. Jadi sebetulnya si penjelasan pasal itu tidak bisa digunakan lagi untuk tahun-tahun berikutnya. MK beralasan bahwa seharusnya idealnya Undang-Undang APBN 2026 itu harusnya batal demi hukum karena dia inkonstitusional. Yes. Tapi menurut MK terpaksa harus menjadi konstitusional karena kalau dipisahkan sejak tahun 2026 maka anggaran pendidikannya tidak 20% karena harus dipisahkan dari MBG. Maka kemudian dikonstitusionalkan gitu. Meskipun kemudian tahun-tahun berikutnya sudah tidak boleh ada lagi. Yang artinya maknanya adalah MK kembali menegaskan dong bahwa yang dimaksud dengan mandatory spending bahwa anggaran pendidikan seharusnya 20% dari APBN itu ya harus 20% dari APBN tanpa atau tidak termasuk dari anggaran MBG. Jangan ditambahkan begitu untuk bisa seolah-olah terpenuhi lah 20% ini. Itu maksud. Betul sekali. Jadi bisa kita tafsirkan juga bahwa di tahun anggaran 2027 anggaran pendidikan untuk komponen utama pendidikan 20% tidak ada MBG-nya. Bisa ditafsirkan seperti itu. Kalau kita lihat bahwa ada diksi paling lambat atau pada tahun-tahun berikutnya gitu. Harusnya ini menjadi cerminan moral ya kepada anggota DPR. Mereka harusnya bekerja keras setelah ada keputusan MK bagaimana caranya mereka melakukan revisi ya terhadap Undang-Undang APBN 2027 karena masih ada waktu sehingga kemudian ini bisa mewakili keresahan masyarakat gitu. Meskipun sekarang Mas Iman banyak sekali perbaikan tata kelola MBG yang saya nggak bisa bilang banyak sekali ya karena banyak dan sedikit itu relatif, tapi ada perbaikan tata kelola makan bergizi gratis yang coba dilakukan oleh BGN, misalnya menertibkan dapur-dapur yang tidak beroperasi tapi sudah menerima transfer uang negara gitu ya, bahkan kemudian kan diklaim bahwa Badan Gizi Nasional sudah mengembalikan dana 311,2 miliar ke kas negara ya setelah mereka menemukan ada anomali di anomali rekening pada 414 satuan pelayanan pemberian gizi dan sejumlah perbaikan lain. Menurut Anda itu cukup untuk bisa dilakukan pada masa kita ikutin MK ya, pada masa transisi ini? Kalau saya berpikir mengenai MBG ya gitu, MBG ini setelah MK memutuskan bahwa harus dipisah dari 20% anggaran pendidikan, maka Rp1 pun BGN tidak berhak mengelola MBG dari anggaran pendidikan. Rp1 pun. 300 triliun dibandingkan 335
300 miliar dibandingkan 300 triliun itu sangat kecil sekali. Jadi kami kira ini hanya perbaikan mikro ya, kecil sekali. Tetapi kan desain dari BGN sebagai sebuah lembaga dan MBG sebagai sebuah program sebetulnya kan harus batal selama mereka menggunakan anggaran pendidikan. Jadi menurut kami tidak ada celah sepeser pun untuk MBG di tahun berikutnya menggunakan anggaran pendidikan. Dan saya kira masyarakat sudah memegang itu. Dan BGN kalau tetap menyelenggarakan MBG pada tahun 2027, mereka akan dikenal sebagai lembaga yang menyelenggarakan program yang inkonstitusional. Dan masyarakat sudah tahu itu. Dan saya kira ini akan berbahaya sekali karena masyarakat akan melihat bahwa ada pemerintah yang menyelenggarakan sesuatu yang inkonstitusional. Dan ini berbahaya. Kalau mau menurut Anda, berarti kalau memang inkonstitusional menurut MK anggaran makan bergizi gratis itu dari pendidikan, berarti Anda apakah kemudian dalam posisi tidak menolak kalau tahun 2027 nanti yang nanti akan laporan keuangannya dan poster-poster anggaran APBN itu akan mulai disampaikan nanti di tanggal 16 Agustus biasanya itu benar-benar dikeluarkan dari anggaran pendidikan dan entah itu seperti yang kita obrolkan sebelumnya bisa masuk ke Kementerian Sosial atau jangan-jangan ada waktu itu di obrolan kita menyebut bahwa yang paling dekat sebenarnya adalah Kementerian Kesehatan. Itu enggak masalah. Saya mau kembali menegaskan itu Mas Iman karena tampaknya akan misleading kalau orang kemudian memaknai kita yang duduk di meja ini juga membahas mengenai MBG kemudian serta-merta ditafsirkan bahwa kita menolak makan bergizi gratis. Padahal kita dalam posisi juga bahwa setiap warga negara Indonesia, siapapun dia, usianya berapapun sebenarnya berhak dong makan bergizi gratis dan untuk itulah kita bernegara. Ya kan kalau kita mau balikin ya. Tapi karena kita dihadapkan sama fiskal yang terbatas, maka kemudian ada prioritas. Itu yang tengah kita obrolkan saat ini. Anda seperti apa posisinya? Sebagai Pak Menteri nih. Iya. Yang pertama tentu saja di bidang pendidikan kami ingin mengusir MBG dari anggaran pendidikan. Itu yang pertama. Ketika itu menggunakan anggaran kesehatan dan lain sebagainya, saya pikir bahwa ini akan menjadi masuk akal. Ketika memang MBG targetnya adalah demi kesehatan nutrisi anak, maka dia adalah urusan kesehatan. Dan dengan demikian pemerintah akan sadar bahwa alokasi untuk memastikan makan yang bergizi itu tidak banyak. Dengan demikian, mohon maaf, kalaupun nanti MBG ini mengalami kegagalan dan keracunan, skupnya lebih kecil. Jadi ini adalah cara kami menggeser MBG ke tempat yang seharusnya dengan ruang lingkup yang lebih sempit dan ini resikonya jauh lebih rendah. Jadi ini cara kami mendidik pemerintah supaya melakukan hal yang benar. Bahwa urusan gizi harus diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan merampok anggaran pendidikan yang itu juga akan membantu anak-anak kita tidak hanya bergizi tapi juga cerdas dan kompeten. Anda sendiri sudah setelah terpilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apakah kemudian sudah punya semacam rancangan atau ada hal-hal yang menurut Anda perlu untuk diperbaiki dari sejumlah kebijakan? Gak hanya bicara mengenai kebijakan pendidikan saat ini, karena saya yakin Anda sangat-sangat concern dengan pendidikan. Tapi dalam konteks selain anggaran, Anda melihat seharusnya bagaimana sebenarnya pendidikan kita dikelola? Selain ada ekstrem sekali pakai katanya dirampok ya demi makan bergizi gratis kalau soal anggaran. Iya, yang pertama kita fokus pada hal yang sangat mendasar. Apa itu? Yang mendasar adalah bagaimana kemampuan anak-anak kita di sekolah dasar. Oke, karena skor literasi numerasi anak-anak kita itu jeblok. Skor PISA, program International Student Assessment, bahkan studi asesmen nasional kita juga menunjukkan literasi numerasi skor membaca dan juga menghitung anak-anak kita itu kurang. Dan ini kerugiannya akan sangat besar sekali. Dan kami akan fokus di pendidikan dasar. Tetapi komponen utama untuk memastikan anak-anak kita punya kemampuan kompetensi dasar ini juga harus daya bantu ya. Daya bantunya adalah yang pertama adalah gurunya. Oleh karena itu kami di kabinet tentu saja saya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bayangan gitu kan. Ini fokus akan ke guru dan pendidikan dasar. Karena menurut kami itu yang paling utama yang penting kita lakukan karena bukan kebetulan tahun 2025 MK memutuskan bahwa pendidikan dasar itu harus bebas biaya. Gratis? Baik negeri dan juga swasta. Iya. Gratis? Iya. MK sudah memutuskan itu. Jadi apa yang saya lakukan sebetulnya itu bagian dari menjalankan perintah konstitusi.
Makanya kemudian ketika saya ditanya apa program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, selain tadi kembali ke dasar, pendidikan dasar, memastikan itu biayanya bagus, bermutu, dan juga memperbaiki nasib gurunya, dalam skema kerja ini lebih banyak saya akan bolak-balik ketemu Presiden. Karena banyak sekali program pendidikan yang diambil alih oleh Pak Presiden dan kami harus mengingatkan bahwa beberapa hal itu dilakukan atau diurus oleh menterinya, bukan oleh Presiden. Misalnya apa yang diambil alih oleh Presiden menurut Anda sehingga Presiden yang perlu untuk diingatkan secara langsung? Yang pertama, MBG ini kan program nasional yang tidak dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Padahal Kementerian Pendidikan pernah menjalankan program serupa dan tanpa keracunan di tahun 2007. Dan itu pernah terjadi dan tidak ada keracunan dan berhasil dan lancar. Itu satu. Yang kedua adalah Dengan anggaran yang proporsional ketika itu ya. tentu saja anggarannya proporsional. Yang kedua adalah berbagai sekolah-sekolah dasar menengah seperti SMA, SMA Unggul Garuda, lalu sekolah rakyat yang seharusnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini malah dikelola oleh Kementerian Sosial dan juga Kemendikbudristek. Kemendikbudristek itu tidak punya mandat dalam mengelola sekolah menengah dan sekolah dasar. Jadi itu kesalahan-kesalahan yang saya kira. Jadi ketika saya jadi kabinet bayangan, sebelum saya menjalankan program saya sepertinya harus mengoreksi Pak Presidennya dulu gitu. Bahwa ini adalah keliru, ini harus dibetulkan lagi. Guru harus tersistematisasi, tunggal secara tata kelola gitu. Itu hal-hal yang mendasar dulu yang harus kita perbaiki. Dan saya kira perubahan mendasar itu akan berakibat baik untuk masa depan pendidikan kita. Tapi itu artinya Anda tidak menolak kan ada konsep sekolah-sekolah yang dikhususkan kepada mereka anak-anak Indonesia yang memang punya kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus dalam arti bisa jadi mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga kemudian diberikan sekolah seperti sekolah rakyat gitu ya. Kemudian ada sekolah Garuda yang konon disebutkan bahwa ini akan bagi anak-anak yang sangat jenius sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan kemampuan akademik yang mereka miliki. Anda tidak menolak itu kan? Anda mau bilang kepada Presiden tuh apa sebenarnya? Anda tidak menolak itu atau Anda seharusnya meminta Presiden ya fokus sama semua sekolah negeri di Indonesia ini sama sekolah swasta karena Mas Iman kita mungkin para orang tua jauh lebih tahu gitu ya gimana sekolah-sekolah swasta saat ini untuk pendidikan dasar aja tuh harganya tuh udah kita nggak tahu lagi, mungkin udah persaingan bisnis, biayanya besar sekali. Mungkin dulu kita kuliah bisa bayar berapa semester kali ya buat biaya masuk buat anak-anak sekarang gitu. Jadi seperti dibebaskan ke market gitu ya untuk setiap harga kalau swasta gitu ya. Ternyata kalau Anda bilang tadi ternyata Mahkamah Konstitusi sudah bilang gratis ya pendidikan dasar. Untuk pendidikan dasar di level SD dan SMP. Negeri maupun swasta. Negeri maupun swasta. Di dalam keputusan itu disebutkan tapi memang selama anggaran APBN-nya mencukupi. Nah tadi pertanyaan saya, Anda menolak nggak sebenarnya keberadaan sekolah Garuda, sekolah rakyat, dan sekolah mana lagi ya? Ada banyak beberapa sekolah lain saya juga kurang mengikuti, tapi setidaknya dua sekolah itu ya, sekolah rakyat dan sekolah Garuda misalnya, yang memang disiapkan untuk anak-anak yang disiapkan untuk menjadi generasi ini. Itu menurut Anda bukan jalan keluar? Pertama kita harus jelas itu tata kelolanya. Tadi yang saya bilang bahwa dari tata kelola seharusnya itu bukan di Kemdikbudristek dan di Kemensos. Jadi sekolah ini harus disatukan dulu dalam satu kementerian. Gitu. Kalaupun ada kasih ke kementerian yang sesuai dengan. Karena saat ini 10 tahun terakhir kita percaya bahwa sekolah negeri itu harus inklusif. Bahwa semua orang dari segala jenis kasta sosial maupun status ekonomi itu punya hak yang sama. Nah konsep sekolah rakyat dan juga SMA Unggul Garuda itu adalah konsep yang disebut sebagai layanan khusus dan pendidikan khusus. Memang dalam satu titik benar bahwa ada anak-anak yang dianggap sangat cerdas yang dia tidak terlayani di sekolah negeri. Maka dibuatlah sekolah secara khusus. Tapi ada celah. Bukankah itu bisa dibuat di sekolah negeri dengan namanya kelas khusus? Itu satu. Jadi tidak perlu sekolah baru. Eksplorasi lah Iya kan bisa sebetulnya, makanya itu satu. Yang kedua adalah untuk anak-anak di sekolah rakyat. Ketika pengelolaannya itu ada di Kementerian Sosial, ini tidak terintegrasi dengan yang ada di sekolah reguler, sekolah negeri. Padahal di sekolah negeri itu ada 4 jalur. Salah satu jalurnya namanya jalur afirmasi. Afirmasi untuk mereka yang sangat membutuhkan desil 1, desil 2 lah. Kenapa tidak afirmasinya yang diperlebar? Sehingga sekolah negeri diperbanyak dan diperbaiki. Jadi kami
menurut kami sebelum dipilah-pilah seperti kue sekolah ini lebih baik diintegrasikan dulu menjadi dalam satu sistem. Kami lumayan setuju dengan program yang terakhir yaitu SNT, Sekolah Nasional Terintegrasi. Dan menurut kami semua sekolah itu harus terintegrasi, bukan terpisah-pisah. Jadi walaupun mungkin nama-namanya beda dan lain seterusnya, harapan kami adalah yang banyak ini diperbaiki, dan kalau memang memungkinkan harus ada asrama seperti sekolah rakyat dan asrama seperti sekolah Garut, ini dimungkinkan saja. Tetapi itu ada dalam satu kolom kementerian. Misalkan Sekolah Nasional Terintegrasi yang sudah diluncurkan kemarin, itu konsep yang bagus karena ada sekolah dengan fasilitas mumpuni tapi di daerah 3T. Itu sangat bagus selama di daerah 3T ya. Jangan menggarami sekolah-sekolah di daerah perkotaan misalkan. Jangan menggarami lautan gitu. Betul gitu. Yang pertama adalah di daerah 3T. Cuman yang kedua mungkin kami masih mempertanyakan adalah kenapa program sebagus itu Sekolah Nasional Terintegrasi yang bisa menjadi contoh sekolah-sekolah negeri sekitar yang mungkin kualitasnya kurang baik, kenapa tidak dimulai dari SD tapi dari SMP? Oh, justru dari SMP. Ya, kami harapannya sebetulnya. Jadi kami juga punya segi positif. Sekolah rakyat itu membantu anak-anak desil, SMA Unggul Garuda membantu anak-anak cibi, cerdas, istimewa dan bakat istimewa gitu ya. SNT juga ini bagus, tapi kenapa tidak dasar? Karena saat ini masalah pendidikan kita ada di sekolah dasar. Pernah dengar fenomena sekolah dasar negeri yang sepi misalkan? Pernah dengar bagaimana anak-anak kita tidak bisa membaca sampai SMP, sampai SMA? Dan kalau kita tidak perbaiki dari SD-nya, itu akan menjadi masalah di tingkat SMA dan di tingkat SMP-nya, dan itu akan menjadi masalah ketika mereka kuliah nanti. Jadi menurut Anda kalau punya kesempatan untuk bicara dengan Presiden, Anda mau minta Pak Presiden untuk memberikan fokus yang lebih untuk pendidikan dasar karena itu adalah fondasi bagi setiap anak-anak bangsa yang nanti akan menjadi generasi penerus gitu ya. Betul, dan mengintegrasikan semuanya itu. Yang saya tidak paham sampai hari ini adalah URI ya. Itu yang Universitas Republik Indonesia. Menurut ya? saya itu DNA-nya tidak jelas gitu. Apakah dia pendidikan tinggi, apakah dia universitas, apakah dia seperti Lemhamnas. Itu saya kira kebiasaan pemerintah dalam membuat kebijakan pendidikan seperti wangsit itu berbahaya. Karena seharusnya ada kajian yang lebih mendalam dan terintegrasi. Ini URI mau kemana perginya? Makanya kemudian tadi program yang pertama saya adalah memperbaiki yang sudah ada agar sekolah rakyat dan SMA Unggul Garuda diintegrasikan dengan sekolah negeri dan SNT ini jadi ketahuan. Jadi tidak ada bolong. Jadi tidak ada sekolah sepi, tidak ada sekolah kepenuhan. Jadi semua terintegrasi. Bukankah menarik ketika ada anak-anak yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri yang katanya favorit misalkan, dia bisa ditampung di sekolah rakyat karena memang dia adalah afirmasi. Kan harus terintegrasi. Dan kami melihat ini belum terintegrasi karena dikelola oleh banyak kementerian. Karena menterinya terlalu banyak. Makanya saya menterinya cuma satu. Ya karena pendidikan aja dibagi ya. Betul. Ya kan kalau di kabinet yang sekarang pendidikan dasar, ya betul ya, Mendikdasmen. Jadi saya itu ada 4 menteri. Jadi Mendikdasmen, Menteri Kebudayaan, Menko PMK, dan juga Mendiktisaintek. Jadi saya 4 menteri jadi satu gitu. Dan menurut Anda itu seharusnya dijadikan satu karena akan memudahkan untuk melihat dan memilih, terutama tadi ya bagaimana pendekatan terhadap mereka yang berada di kelompok pendidikan dasar, menengah dan atas gitu, sehingga kemudian bisa dipikirkan matang-matang kesinambungan dari metode atau sistem yang dibangun di masing-masing level pendidikan itu. Menurut Anda seperti itu ya? Terintegrasi. Kalau itu satu soal bagaimana sekolah. Yang kedua saya mau ke guru yang Anda sebutkan tadi, bahwa itu juga menjadi fundament yang utama ketika kita mau memastikan bahwa semua generasi penerus kita ini siap dan punya kualitas pendidikan yang baik. Guru ini kan gak selesai-selesai. Kayaknya kalau kita buka, dan mungkin kalau orang yang googling tuh dari dulu tingkat kesejahteraan guru itu kayaknya kurang mendapat perhatian, setidaknya tolak ukurnya. Saya sebutkan, saya harus disclaimer demikian. Tolak ukurnya adalah tingkat atau angka dari jumlah gaji yang diterima. Belum lagi drama-drama gak diangkat-angkat menjadi PNS atau P3K dengan segala status yang mungkin kita, bagi kami yang di luar non-ASN gak terlalu familiar dengan istilah-istilah itu. Tapi kenapa Anda memberikan concern yang sangat luar biasa kepada guru? Iya, karena basic saya dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, organisasi profesi guru, dan saya sebagai kepala bidang advokasi guru. Kira-kira mungkin sudah 5 tahun lebih lah saya melakukan advokasi guru dan menemukan beberapa kunci untuk menjamin kesejahteraan mereka. Sehingga ketika kesejahteraan selesai, kita akan ngomongin mutu.
gitu. Tidak mungkin kita menuntut mutunya guru Indonesia seperti guru Jerman, tapi gaji dimanapun nggak ada gajinya seperti di Indonesia, dan itu kita sampaikan juga Kecil ya. dan itu kami sampaikan juga di MK ketika saksi ahli dari pemerintah mengatakan bahwa program MBG ini ada di negara-negara maju. Kami tanyakan apakah di negara maju tersebut ada guru honorer, dan dia tidak bisa menjawab. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah kesejahteraan? Ada dua hal yang sangat sederhana. Yang pertama adalah langkah cepat, taktis atau jangka pendek. Yang kedua adalah jangka panjang. Untuk jangka panjang kita memang harus memperbaiki undang-undangnya, undang-undang Sisdiknas, di mana mengelola guru ini sebetulnya ada lebih dari 5 undang-undang. Itu harus kita integrasikan, dan ada badan khusus yang mungkin nanti berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan yang khusus melindungi kesejahteraan dan juga keamanan guru atau perlindungan guru secara hukum dan juga secara profetik. Itu harus dilakukan secara jangka panjang. Tetapi untuk jangka pendeknya, dan juga di Undang-Undang Sisdiknas mengenai kesejahteraan itu juga harus dijamin, beberapa pasal harus diganti gitu ya. Ini sesuai dengan tuntutan Serikat Pekerja Kampus yang menggugat ke MK, dan itu berkaitan juga dengan guru secara undang-undang jangka panjang. Secara jangka pendek sebetulnya Presiden itu bisa mengeluarkan PP upah minimum guru yang berlaku secara nasional, baik guru yang mengajar di sekolah negeri maupun guru yang mengajar di sekolah swasta. Dan itu bisa menjadi jangka pendek yang luar biasa menurut saya. Dan anggarannya kami hitung tidak akan lebih dari 100 sampai 200 triliun. Dan itu angka yang sangat kecil. Jauh lebih kecil dong dibanding dengan MBG ya. Betul sekali. Apalagi kalau difokuskan hanya untuk guru honorer, angkanya akan lebih kecil lagi. Di bawah 50 triliun. Gitu. Nah, ini yang kami harapkan sebetulnya dalam jangka pendek pemerintah, karena janji untuk mengeluarkan upah minimum guru non ASN itu adalah salah satu nawacita pasangan Prabowo Gibran pada tahun 2024 ketika kampanye. Jadi kami hanya melaksanakan janji. Kalau MBG bisa dilaksanakan, kenapa upah minimum guru tidak bisa dilaksanakan? Tinggal dikeluarkan PP-nya saja. Mas Iman, Anda sebutkan tadi bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang gajinya tuh mirip gaji di Indonesia gitu. Gaji guru maksud saya, gaji guru. Anda mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana negara-negara lain memberikan penghargaan kepada profesi yang sebenarnya di negara kita diberi label yang sangat luar biasa, karena ada lagu guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi sayang sekali nggak bisa diberikan penghargaan yang setimpal gitu ya, setidaknya mengenai kesejahteraan mereka gitu. Mungkin Anda punya benchmark yang mungkin menurut Anda itu seharusnya ideal juga diterapkan di Indonesia, apalagi bagi kita dengan jumlah sumber daya manusia yang sangat besar. Artinya beban sebenarnya bagi guru untuk menyiapkan generasi-generasi muda kita yang bakal jadi di Indonesia emas, menuju Indonesia emas itu besar sekali sebenarnya. Ada benchmarknya? Indonesia ini adalah negara kepulauan, lebih dari 17.000 pulau ya. Kalau kita bicara benchmark, tentu kita cari yang paling dekat, yaitu wilayah Asia Tenggara. Demografi, kebudayaan gitu ya, tingkat ekonomi kira-kira mirip-mirip lah. Tapi kalau saya mau ngambil Singapura, terlalu tinggi. Karena skor PISA kita itu ada di angka 70, Singapura ada di angka 1-5 gitu, terlalu jauh lah. Mungkin yang agak dekat, yang pernah setara dengan kita adalah Vietnam. Saya nggak mau bilang Malaysia, karena Malaysia juga sudah terlalu lebih tinggi dari kita. Oh iya? Iya, sudah terlalu lebih tinggi pendidikan dasar mereka. Skor PISA juga sudah luar biasa. Kalau kita mau ikut itu Vietnam pernah hampir sama dengan kita tingkat pendidikannya. Tetapi baru-baru ini The Economist, lembaga-lembaga internasional memuji kehebatan Vietnam dan pendidikan mereka. Dan ketika kita lihat, memang kelihatan dari gaji gurunya gitu ya. Di Vietnam ini banyak sekali kenaikan gaji guru secara berkala. Dan ada gaji tambahan yang luar biasa bagi guru-guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil. Jadi kalau di Vietnam ketika dia ditempatkan ke daerah terpencil, itu tunjangannya makin besar. Jadi tidak memikirkan lagi kehidupan pribadi, uang, ongkos, istri dan lain sebagainya. Dia hanya fokus mengajar saja. Jadi orang-orang terbaik inilah yang akan dikirim ke daerah 3T. Sementara di Indonesia, orang-orang yang mengajar daerah 3T itu ala kadarnya. Kadang-kadang mungkin dia baru lulus kuliah, dia asal ngajar. Sehingga kemudian tidak ada yang menjaga mutunya. Sementara di Indonesia ini misalkan guru kita ada banyak, tidak terrekrut juga. Dan mereka masih menunggu juga gitu. Jadi kita ini mengalami kebanyakan guru dan kekurangan guru di saat yang sama. Karena guru-guru menumpuk misalkan dalam satu titik misalkan. Ketika menyebarkan ini guru-gurunya tidak mau, ternyata apa? Ketika ditempatkan daerah 3T resikonya terlalu tinggi.
Dan kita ini punya tradisi yang buruk dalam menempatkan guru misalkan ataupun pegawainya ke daerah terpencil. Karena di Indonesia itu masih ada asumsi bahwa ini adalah sebuah hukuman. Buangan gitu ya. Buangan. Padahal seharusnya guru-guru terbaik itu ditempatkan daerah 3T untuk membuktikan bahwa dia itu sangat kompeten. Tetapi tentu saja tunjangannya sama seperti hakim, jaksa, dan polisi. Punya rumah dinas, punya motor dinas, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk memeratakan pendidikan. Dan persoalan pendidikan kita yang laten adalah ketika pendidikan tidak merata. Ketidakmerataan ini menyebabkan tadi fenomena SD yang kosong muridnya, lalu kemudian biaya pendidikan makin tinggi, dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu bisa dimulai dari situ untuk guru. Kesejahteraan, distribusi, kompetensi. Mas Iman, bagaimana dengan fasilitas pendidikan saat ini? Anda melihat perlu perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Anda mungkin sudah memetakan di wilayah mana, karena kan kalau sekarang di era media sosial gampang sekali kita lihat bagaimana anak-anak sekolah, bahkan viral ya, ada anak sekolah yang dia sekolahnya rusak tapi dia masih dapat bawa MBG sebenarnya. Anda mungkin sudah lihat ya fotonya ya, dia bawa MBG tapi sekolahnya rusak. Atau anak-anak yang harus berjalan kaki puluhan kilometer, berenang melewati sungai dengan arus yang sangat deras, itu video-video itu mudah kita temukan di media sosial. Bagaimana Anda melihat kondisi atau fasilitas pendidikan saat ini? Sudah lebih baik atau kalaupun perlu perbaikan, apa yang perlu untuk diperbaiki? Iya, saat ini memang kita cukup apresiasi karena ada program revitalisasi yang sangat besar, dan ini konsepnya swakelola. Jadi kepala sekolah bisa minta bantuan warga untuk melakukan, tapi memang cakupannya belum luas, dan mungkin juga ada persoalan serius sehingga kemudian sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan ini belum terjangkau oleh program tersebut, karena sayang sekali sebetulnya. Itu satu. Yang kedua adalah urusan sekolah ini kan sebetulnya harus melibatkan pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat dan daerah juga harusnya lebih sinergi. Meskipun kita tahu bahwa pemerintah daerah sekarang sedang dalam masa menderita juga ya, karena transfer daerah. Betul, transfer daerah, transfer pusat ke daerah yang itu adalah anggaran pendidikan, itu kan dikena efisiensi untuk MBG juga. Jadi kondisi-kondisi demikian artinya gini, ketika pemerintah punya program untuk memperbaiki sekolah, tetapi kalau anggaran pendidikan untuk transfer ke daerah diambil juga untuk MBG, ini juga tidak bisa menjadi daya bantu. Makanya kemudian menjadi ironis, ada anak-anak yang makan MBG sementara sekolahnya rusak. Tetapi kemudian kalau menunggu sekolahnya dibangun dulu baru pendidikan terlaksana, itu juga tidak akan stimultan. Artinya kita harus berjalan dua sisi. Di satu sisi sekolahnya kita perbaiki, di sisi lain juga keberadaan gurunya. Di daerah 3T itu yang paling utama itu adalah kehadiran gurunya. Karena tidak semuanya guru hadir, karena ada guru jaraknya jauh, karena gurunya di situ juga merasa tidak aman, ada daerah konflik, ada hal lain-lain dan sebagainya. Nah, ini juga harus dipikirkan bagaimana caranya pemerintah menghadirkan guru ke sana yang terbaik, yang memang sudah mendapatkan mandat. Makanya kami sebetulnya ingin kembali menghidupkan sekolah kedinasan untuk guru, supaya guru-guru itu bisa ditempatkan ke seluruh Indonesia sebagaimana pegawai pajak dan lain sebagainya, sehingga mereka datang ke daerah ini karena mereka adalah dalam tugas negara dan mereka bangga dengan itu, dan mereka juga tidak memikirkan kesejahteraannya. Itu yang harusnya dilakukan sebetulnya, tanpa harus menunggu sekolah rusak ini kebangun lagi dan lain seterusnya. Sekolah kedinasan itu menarik gitu. Jadi kita pernah punya sekolah kedinasan. Undang-undangnya ada, tetapi belum pernah dijalankan. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, ada skema sekolah kedinasan, ikatan kedinasan untuk guru. Jadi kebayang ya, seperti pegawai kejaksaan yang dikirim muter ke seluruh Indonesia. Nah, kenapa guru tidak dilakukan seperti itu? Jadi dia tidak punya, ya karena sudah memilih untuk menjadi guru, ya ditempatkan di mana saja. Dan terutama quality control dari guru itu sendiri, pengetahuan literasi dia itu juga bisa dijaga dengan baik kalau punya sekolah-sekolah kedinasan seperti itu ya. Betul. Karena yang Anda sebutkan tadi bahwa saat ini pun ada yang mungkin tidak punya latar belakang pendidikan yang relevan, ala kadarnya dan jadi guru. Iya, ada juga yang relawan yang sebetulnya bukan guru karena kasihan sama murid-muridnya dia jadi guru gitu. Adapun memang guru-guru yang dipilih ke sana misalkan hanya satu sekolah, gurunya hanya satu PNS, yang lain cuma honorer, yang tenaga-tenaga tambahan, yang mungkin mereka juga tidak niat-niat amat untuk mengajar gitu karena hanya kasihan saja, tidak ada ilmunya. Lantas bagaimana kemudian pendidikan kita bisa merata? Maka harus dikirimkan orang-orang terbaik ke sana dan dijaga kualitasnya, dijaga keamanannya, dijaga
mereka dalam menjalankan tugasnya. Itu harus. Di nomenklatur kementerian yang Anda pimpin kan itu pendidikan dan kebudayaan saja. Berarti kan ada pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan atas dan tinggi, Anda juga termasuk di situ. Tapi menarik soal kebudayaan. Anda sendiri punya kritik konstruktif, saya harus berikan judul itu. Punya kritik konstruktif apa terhadap, karena saat ini kebudayaan itu bahkan dibuat menteri sendiri loh, punya menteri dan punya wakil menteri. Apa sih sebenarnya, kalau saya sebagai orang awam, apa sih sebenarnya kerjanya dari Kementerian Kebudayaan menurut Anda seharusnya? Iya, Kementerian Kebudayaan itu adalah sangat yang luas gitu ya. Ini bukan hanya mengumpulkan benda-benda antik. Itu tugas permusiuman gitu ya. Tugas kebudayaan itu adalah bagaimana nilai-nilai yang sangat baik di masyarakat itu dipertahankan. Saya contohkan satu. Ketika di Bali ada kasus anak kecil menangis karena bapaknya dituduh maling ayam ya gitu ya, dituduh pencuri dan lain seterusnya. Itu kan bukan hanya urusan sosial ataupun ekonomi. Itu di situ ada urusan pendidikan dan juga ada urusan kebudayaan. Sambung ayam itu bagaimana penjelasannya? Semestinya dari kebudayaan ini ada penjelasan sehingga ada preventif. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah intervensinya sosial? Tetapi kebudayaan harus bersuara di sana. Itu satu. Yang kedua, kemudian yang kemarin sempat ramai tentang penulisan ulang sejarah misalkan. Menurut kami itu bukan tugas Kementerian Kebudayaan di dalam merubah tulisan sejarah resmi yang ada di Indonesia. Yang harusnya dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan adalah mempertahankan budayawan-budayawan, nilai-nilai budaya yang mungkin ini berkaitan dengan ekonomi hijau, ekonomi restoratif, bagaimana budaya ini punya kontribusi terhadap komunitas-komunitas itu yang harusnya dilindungi, dipertahankan oleh Kementerian Kebudayaan, sehingga budaya tidak hanya dilihat dalam konteks benda mati saja, tetapi sesuatu yang terus hidup bagi bangsa Indonesia. Ketika ada korupsi, apakah Kementerian Kebudayaan bisa melakukan intervensi? Masalahnya di mana? Karena kita selalu mengatakan korupsi itu budaya. Iya gitu kan. Harusnya kan ada panduannya. Harusnya ada. Makanya kami tidak memiliki ketertarikan ketika kementerian ini dipisah-pisah, karena pendidikan dan kebudayaan sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Karena apa yang sebut kita budaya itu terjadi dalam pendidikan gitu. Dan ini yang menurut kami sinergi inilah yang akan membuat pendidikan, kebudayaan, masyarakat ini saling berkaitan gitu loh. Kalau Anda tadi bilang posisinya jelas bahwa seharusnya MBG, tadi kita balik lagi ke MBG itu nggak masuk ke anggaran pendidikan, dan Anda sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Bayangan pasti menolak betul kalau itu harus masuk ke anggaran belanja untuk pendidikan. Tapi menurut di Kabinet Bayangan sendiri ada MBG nggak sih sebenarnya programnya? Tidak ada. Oke, sama sekali ya. Tidak ada. Karena kenapa? Melihat itu bukan sesuatu yang mendesak, Anda berarti nggak setuju dong sama Menteri PPN dan Bappenas ya. Kalau Anda sempat nonton videonya viral sekali, dia mengatakan bahwa Menteri mengatakan bahwa lapangan kerja itu penting, tapi jauh lebih mendesak adalah makan bergizi gratis, karena kalau nggak dikasih makan, orang itu akan kehilangan nyawa. Itu yang disampaikan oleh Pak Menteri PPN dan Bappenas. Di Kabinet Bayangan nggak ada program makan saat bergizi. Ini tidak ada program makan bergizi. Tapi di Kementerian Pendidikan kita memang akan memulai semacam pilot ya. Yang ini yang sangat ideal. Bahwa makan bergizi itu tidak hanya gratis padahal bayar, tetapi dia juga berhubungan dengan kebudayaan. Bahwa makanan ini juga berkaitan dengan pangan lokal. Bahwa yang dihadirkan bukan hanya jaminan bergizi, tetapi jaminan bahwa kita berdaulat secara pangan. Makanya program nanti akan saya buat itu berkaitan dengan kementerian yang mengurusin pangan. Karena bagaimanapun mau kita bikin program makanan, kan pangannya harus ada dulu. Dan seharusnya juga ini berintegrasi dengan kementerian urusan kehutanan misalkan. Bahwa kemudian banyak sekali tanaman-tanaman yang sebetulnya bisa mempertahankan hutan tanpa harus diganti dengan sawit misalkan. Dan ini bisa berkembang seandainya ada pasar yang tetap. Yang ini membuat masyarakat berdaulat, hutannya tetap ada,
komoditasnya tetap bisa dibeli untuk makan bergizi. Dan harusnya makan bergizi ini tidak hanya bergizi, tetapi juga diversity-nya itu ada secara pangan lokal. Jadi kami akan melakukan proyek itu, tetapi kemudian ini berjangka waktu yang sangat panjang karena kami harus memastikan kesehatannya, memastikan ini juga pemberdayaannya. Itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah gitu. Anda mau mengkritik soal belum ada kajian yang sangat komprehensif, kemudian menurut Anda mendadak ada makan bergizi gratis dan ada sebuah badan tersendiri yang mengelola itu gitu ya. Jadi bukan menolak, sekali lagi kita harus berikan disclaimer, bukan menolak makan bergizi gratis ya, tetapi desain tata kelolanya yang Anda sebutkan tadi mungkin bisa dilakukan seperti apa yang coba untuk nanti akan dicanangkan oleh kabinet bayangan nanti, termasuk Anda di dalamnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Iman, thank you ya, selamat bekerja karena tentu kami akan terus ini menjadi penting buat publik sehingga kemudian bisa punya alternatif, mungkin solusi yang sama-sama kita harapkan bisa didiskusikan oleh pemerintah dan juga kelompok masyarakat sipil. Kita adalah partner. Iya betul, bukan antek asing kan? Bukan ya? Oke. Tapi bisa betul sebagai partner, termasuk kita yang mendiskusikan ini bukan berarti kita menolak MBG dan kemudian menjadi pembenci pemerintah, tetapi ini menjadi cara kita untuk berkontribusi dan memberikan masukan yang mungkin kalau dari sudut pandang perspektifnya pemerintah belum kelihatan ya, hal-hal yang mungkin bisa kita lihat dari titik kita berdiri, dan itulah kita bernegara ya kan ya, untuk bisa saling memberikan masukan dan kita harapkan bisa membawa negara ini semakin maju. Terima kasih ya Pak Menteri ya. Siap. Anda nggak diantar sama rider dan nggak ada ajudan, tapi saya sangat berterima kasih Anda datang untuk kedua kali. Thank you ya, sehat selalu. Thank you ya Mas.